kemudian Ahmad Subagjo, Khairul Tanjung, dan Menteri Luar Negeri periode yang lalu ya, periode yang lalu Ibu Retno. Mereka sukses kalau dilihat dari ini ya, terlihat bahwasannya pendidikan di Belanda itu jauh lebih terdepan ya dibandingkan dengan Indonesia khususnya atau negara-negara lain. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan merupakan indikator kemajuan suatu bangsa ya. Suatu bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik tentunya akan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa, untuk membangun negeri. Ada negara-negara besar yang jatuh terpuruk karena sistem pendidikannya yang buruk, namun ada pula negara-negara dengan sumber daya yang terbatas, namun mempunyai sistem pendidikan yang baik, sehingga mampu menjadi negara yang maju, baik dari segi ekonomi maupun teknologi. Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa. Dan perlu kita ketahui bahwasannya Belanda dahulunya adalah negara jajahan juga, sama seperti negara Indonesia, namun mereka memperjuangkan kemerdekaannya. Setelah merdeka baru membangun sistem pendidikan. Belanda ini merupakan salah satu negara yang kecil ya di benua Eropa, namun karena sistem pendidikannya yang bagus sehingga menjadi negara yang dikagumi oleh dunia ya. Bahkan sampai menjajah negara yang besar seperti Nusantara, Indonesia. Ini sebuah sebuah keajaiban ya, negara kecil menjajah negara besar. Masya Allah. Karena memang pendidikannya juga bagus. Dulu pada zaman penjajahan, jadi sebelum ekspansi ke beberapa negara, Belanda ini membuat pos-pos ya, pos-pos. Kalau ke wilayah timur ini sering kita dengar dengan VOC ya, pos-pos dagang, VOC. Ini untuk memberikan untuk mengumpulkan. Kita ingat ya, dulu ada 3G ya, glory, God, dan gold. Kejayaan, kemasan, dan ketuhanan ya, untuk mendakwahkan agama mereka di tanah air. Alhamdulillah itu berlangsung selama 350 tahun, tidak sampai sekarang. Kalau sampai sekarang mungkin kita masih dalam cengkraman Belanda ya. Pendidikannya maupun agamanya mungkin bisa jadi kita bukan beragama Islam kalau memang masih belum merdeka, karena dakwah mereka, dakwah misioners mereka juga termasuk lumayan ya, gencar. Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia berhasil memerdekakan diri juga. Baik, untuk lebih mengerucut karena pendidikan di Belanda itu sangat luas, tak terbatas ya, kalau kita mau membahas dari sistem kurikulumnya, evaluasinya, biayanya, maupun peraturan-peraturannya itu sangat luas. Karena waktu yang sangat terbatas, mungkin perlu kita rumuskan di sini apa yang akan kita bahas. Di Belanda, setiap cabang ilmu mendapat perhatian yang sama atau dalam pengertian tidak timpang, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Jika di Indonesia sering
seseorang yang memiliki kemampuan khusus dan minat yang tinggi di aritmatika, sains, dan rumus-rumus mendapatkan predikat cerdas. Di Belanda, seorang seniman, pecinta budaya, pegiat seni juga termasuk dalam kategori cerdas. Jadi pengertian cerdas di Belanda ini jauh ada perbedaan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ya yang pintar matematika, pintar ini dianggap cerdas ya. Sedangkan yang pintar sosiologi, pintar antropologi ya dianggap biasa. Makanya kita sering mendengar anak IPA lebih atas daripada anak IPS, padahal semua adalah cerdas ya, baik anak IPA, anak IPS, anak bahasa, semua juga cerdas insya Allah. Dalam hal ini kita membatasi biar tidak panjang lebar. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Belanda, kemudian tentang jenjang sekolah yang ada di Belanda, serta kurikulum dan evaluasi pendidikannya. Tentu tidak melebar dan tidak panjang lebar karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan minimnya pengalaman yang barangkali kita eh, belum banyak membaca, jadi mungkin sedikit yang kita bahas di sini. Yang pertama, kita membahas tentang sistem pendidikan di Belanda. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Kiai Haji Zainal Mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk negara kecil seperti Belanda, orientasi internasional penting dalam bidang pendidikan dan pelatihan di dunia kita yang semakin internasionalisasi. Selain itu, lebih dari 95% penduduk berbicara bahasa Inggris dan mudah untuk berbaur. Nah, di sini perlu kita cermati, Belanda adalah salah satu negara di Eropa ya, tetapi orientasi pendidikannya sangat tinggi ya di bidang pendidikan. 95% penduduk menggunakan bahasa internasional. Penduduknya berbahasa internasional. Sekolah-sekolahnya wajib memakai bahasa internasional. Berbeda sekali ini dengan di Indonesia ya. Bahasanya sendiri saja banyak yang nggak ngerti ya kalau di Indonesia. Diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD aja banyak yang salah ya. Apalagi bahasa internasional ini jauh sekali antara langit dan bumi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian, menghormati pendapat dan keyakinan masing-masing individu adalah kebijakan nasional, menjadi kebijakan negara ya, yang memberikan kekuatan pada tatanan masyarakat Belanda yang majemuk dan beragam. Inilah dasar dari metode pengajaran yang digunakan di institusi pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda berfokus pada kerja tim, menciptakan lingkungan yang ideal untuk berteman. Gaya mengajar di Belanda dapat digambarkan sebagai gaya mengajar yang interaktif dan berpusat pada siswa. Mungkin kalau di Indonesia itu ada gaya belajar contextual learning atau belajar berbasiskan kasus juga ada ya. Belajar dengan CBSA, belajar siswa aktif, interaktif, berpusat pada siswa. Jadi siswanya yang aktif, memberikan perhatian dan kebebasan kepada siswa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan pendapat kreativitas mereka sendiri dalam menerapkan pengetahuan yang baru mereka peroleh. Dengan belajar di Belanda, kita akan mengembangkan pikiran terbuka dan meningkatkan orientasi internasional kita ya. Jadi kalau kita memahami sistem pendidikan di Belanda, kita akan memiliki wawasan yang luas karena memang sistem dan kebijakan di Belanda itu seperti ini. Jadi tidak
sudah menjadi hal yang wajar jika lulusan-lulusan Belanda itu menjadi orang-orang terkenal ya, orang-orang sukses seperti yang tadi disebutkan. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Bung Retno, Khairul Tanjung dan lain sebagainya. Karena memang dari sistemnya sudah dibuat seperti itu, sistem pendidikannya di sana. Selanjutnya, pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan mewajibkan guru-guru yang mengajar di taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas supaya berijazah universitas. Nah, ini wajib di pemerintahan Belanda. Kalau di kita memang wajib seperti itu, tetapi banyak prakteknya yang lulusan SMP bahkan SMA ya. Apalagi kalau untuk tingkat TK lulusan SMA aja nggak apa-apa katanya. Direkrut aja. Padahal aturannya harus S1 ya. Apalagi kalau di pesantren-pesantren ya, tingkat MTS, alia, yang penting belum S1, yang penting dia sudah mampu diperbolehkan. Ini berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau di Belanda itu wajib harus S1, lulusan universitas berijazah universitas minimal S1. Sejak tahun 1815 Masehi, Belanda sudah mempunyai sistem pendidikan yang baik dan berkembang terus. Ijazah pendidikan Belanda sangat dihargai di dunia internasional. Ya. Anak-anak usia 2-3 tahun dapat mengikuti taman kanak-kanak 2-3 tahun, Masya Allah, masih kecil, baru belajar jalan, main-main, sudah disekolahkan. Dan ketika berumur 4 tahun harus masuk sekolah dasar. Jadi ukuran tingkat sekolah dasar di Belanda itu dimulai dari usia 4 tahun. Kalau di Indonesia itu 6 atau 7 tahun. Nah, basic school itu di Belanda itu terbagi menjadi beberapa grup ya. Nanti kita jelaskan ada grup yang setingkat dengan TKA, grup setingkat dengan TKB, grup setingkat dengan kelas 1 SD. Ini beda-beda memang. Belanda, di pemerintahan Belanda mulai mewajibkan belajar 6 tahun pada tahun 90-an ya. Jadi sama di Indonesia dulu tahun 90-an juga mewajibkan wajib belajar 6 tahun. Kemudian di Indonesia ada perubahan undang-undangan jadi 9 tahun, namun kita fokus ke Belanda ya saat ini ya. Namun undang-undang ini sering mengalami perubahan sama dengan di Indonesia. Undang-undang itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sampai tahun 1969, ketika anak-anak usia 6-16 tahun harus mengikuti pendidikan penuh waktu. Penyandang cacat di atas usia 18 tahun juga wajib mengikuti wajib belajar. Tahun ajaran di Belanda itu dimulai 1 Agustus sampai dengan 31 Juli. Kalau di kita pertengahan awal Juli ya, sampai dengan pertengahan Juni. Nah, ini sedikit berbeda dari tahun ajarannya. Di sekolah dasar dan sekolah khusus ada libur 6 minggu di musim panas, sedangkan di sekolah lanjutan mendapat libur 7 minggu. Masa liburan ini dibagi untuk 3 kawasan guna menghindari kemacetan lalu lintas. Ini penting sekali. Saya juga berpikir ya, mungkin nggak di Indonesia ini diatur jam masuk sekolahnya. Karena kalau dari TK, SD, SMP, SMA, itu masuk jam 7 pagi, yang kerja Bapak Ibu jam 7 pagi juga, jadi macet sekali, khususnya di Jakarta ya. Pengen juga melakukan revolusi apa perubahan jam kerja dan jam belajarnya mungkin atau liburannya juga biar tidak macet. Nah, kalau di Belanda ini sudah tertata, liburnya juga dibagi-bagi untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Masalah sudah terpikir dengan rapih.
Kemudian seorang anak warga negara Belanda atau bukan warga negara Belanda tetapi orang tuanya bekerja dan membayar pajak juga mempunyai hak tunjangan. Jadi pribumi maupun non pribumi yang orang tuanya bekerja di sana, membayar pajak di sana, berarti mereka berhak untuk mendapatkan tunjangan kalau kita sebut dengan beasiswa ya. Dibayarkan setiap kuartal oleh Social Verzekering. Nah, ini apa nih? SVB ya. Sampai anak berusia 18 tahun sampai anak mengikuti wajib belajar 18 tahun. 18 tahun itu setingkat SMA ya. SD, SMP, SMA. Murid yang belajar di sekolah umum, agama, dan netral dibiayai pemerintah dengan anggaran yang sama. Dengan anggaran yang sama. Bila memenuhi persyaratan. Jadi anak-anak yang sekolah di negeri maupun swasta, agama ya, netral dibiayai oleh pemerintah bila memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syaratnya. Mungkin tidak jauh beda di Indonesia juga ada sistem beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau SD, SMP mungkin gratis sama ya. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang berbayar. Sekolah swasta dibiayai yayasan. Nah, ini swasta dibiayai oleh yayasan atau sekolah itu sendiri. Sementara sekolah umum dikelola oleh pemerintah daerah. Keluarga kerajaan biasanya mengikuti pendidikan di sekolah umum. Sekolah agama dikelola suatu dewan yang mengelola pembiayaannya. Berdasarkan agama, terdapat sekolah Katolik, Protestan, Yahudi, dan Muslim, baik di sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi. Ini sedikit berbeda dengan kita. Kalau di sini, di negeri kita itu keluarga PNS, ini justru malah memilih sekolah di sekolah-sekolah swasta yang bonafit ya. Nggak mau sekolah di negeri. Kalau di Belanda justru keluarga kerajaan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah umum, sekolah negeri. Ini karena memang pendidikannya sudah lebih maju, di-cover oleh negara ya. Semua sekolah ini, baik sekolah umum, khusus maupun swasta, berada di bawah pengawasan Inspeks van het One Which ya, inspeksi pendidikan. Mungkin kalau di Indonesia apa? Inspektorat Pendidikan, Jenderal Pendidikan ya mungkin ya. Atau beda dengan kementerian ya, Pak. Mungkin kita nggak tahu juga, nanti mohon dijelaskan. Selanjutnya gimana nih? Selanjutnya. Jenjang pendidikan di Belanda. Sekolah dasar di Belanda atau kita kenal dengan basic school, ya tadi kita jelaskan sedikit, memiliki 8 kelas atau 8 grup ya. Biasa disebut dengan grup, kalau di Belanda nyebutnya grup. Yang terdiri dari grup 1, anak umur usia 4 tahun, sampai dengan grup 8 usia 12 tahun. Pemerintah Belanda mewajibkan anak untuk mulai sekolah saat berusia 5 tahun. Jadi anak yang usia 5 tahun itu wajib sekolah. Kalau 4 tahun mungkin masih toleransi ya, grup 1. Kalau udah umur 5 tahun ini sudah diwajibkan masuk ke grup 2. Ini setingkat dengan TKB. Kalau grup 1 setingkat dengan TKA. Tapi hampir seluruh anak di Belanda memulai sekolah dari grup 1. Yang diwajibkan masuk TKB, tetapi hampir seluruhnya masuk ke TKA. Inilah kepedulian masyarakat Belanda ya. Yang diwajibkan itu TKB, tetapi masuk ke TKA. Ini Masya Allah. Apabila disamakan dengan sistem pendidikan di Indonesia, grup 1 itu setara dengan TKA, grup 2 setara dengan TKB, dan grup 3 setara dengan kelas 1 SD. Ini perbandingannya.
Selesai sekolah dasar 12 tahun, anak dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan atau disebut dengan Fortgeset Onderwijs. Berdasarkan hasil Citotus dan saran kepala sekolah, berdasarkan hasil NEM mungkin ya kalau di Indonesia ya, NEM atau ijazah ya. Dan saran kepala sekolah, anak dapat memilih persiapan pendidikan kejuruan menengah atau disebut dengan VMBO. Apakah VMBO, HAVO, sekolah lanjutan atas atau umum, atau VWO, sekolah persiapan ilmu pengetahuan melanjutkan ke universitas. Masya Allah. Ini di Belanda seperti ini. Kemudian jenjang pendidikan bagian kedua kita bacakan sedikit. Karena undang-undang di sana juga mengalami perubahan terus-menerus, sama halnya di Indonesia. Dulu Indonesia wajib belajar 6 tahun, jadi 9 tahun. Mungkin sekarang sudah 18 tahun ya, tapi saya baru masih ingat 9 tahun, masih 9 tahun mungkin ya. Yang sampai 18 tahun ini belum dengar. Sejak tahun 2008, pendidikan sekolah lanjutan diwajibkan sampai anak usia 18 tahun, berarti setingkat SMA ya. MBO, Middle Bar, apa ini, MBO aja bacanya ya, atau sekolah menengah kejuruan. Diikuti lulusan VMBO dan dapat diselesaikan dalam waktu 1-4 tahun. 1-4 tahun. Sesudah MBO, sekolah menengah atas, murid dapat melanjutkan ke HBO, ini setingkat perguruan tinggi ya, atau langsung bekerja. Kalau di Indonesia mungkin anak-anak STM, SMK, ya sudah lulus SMK itu boleh kuliah, boleh bekerja. Sama dengan di Indonesia. Sekolah ini kini disebut dengan regional Opleiding Centrum atau Pusat Pendidikan Regional. Pendidikan terdiri dari Hageskulin atau HBO untuk profesional dan universitas. Untuk penelitian atau universities, Weten van, ini apa nih bacanya? Susah nih, bahasa Belanda ya. Sejak tahun 2002, pendidikan tinggi di Belanda terbagi dalam 3 bagian, yakni sarjana muda atau bachelor, kemudian master, mungkin setingkat kita pasca sarjana ya, dan PhD setingkat doktor, philosophy of doctor ya. Ada persyaratan yang diperlukan untuk melanjutkan studi baik di sekolah dasar, sekolah lanjutan maupun sekolah ini dengan ijazah, syaratnya dengan ijazah. Tidak jauh beda dengan kita. Untuk melanjutkan ke SMP kita harus menunjukkan ijazah SD-nya, melanjutkan SMP juga harus menunjukkan ijazah yang pendidikan sebelumnya. Basic school atau sekolah dasar di Belanda berlangsung 8 tahun. Kalau di kita 6 tahun, di Belanda 8 tahun, Masya Allah. Dasar-dasarnya diawali dari TKA dan TKB. Kalau di kita kan SD aja ya, TK belum wajib. Basic school menurut Undang-Undang Pendidikan Belanda wajib diikuti setiap anak di Belanda, pribumi maupun pendatang asing yang mencapai usia 5 tahun. Orang tua yang lalai mendaftarkan atau mengirimkan anaknya ke sekolah akan dikenakan denda, bahkan dapat dipenjara. Tidak alasan tidak punya uang, sebab basic school di Belanda itu gratis. Tingkat dasar di Belanda gratis. Jadi tidak ada anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Wajib sekolah. Kurikulumnya, rapotnya di sana ada memuat 44 butir dengan rincian sebagai berikut. Bahasa Belanda 11 butir, presentasi 4 butir, word orientation, mentalitas siswa, ekspresi siswa, olahraga, kelakuan siswa,
pekerjaan rumah, PR, katekese, berhitung. Nah, selain dari 44 butir pendidikan yang masuk dalam rapot di kurikulum Basic School Belanda ini, ada yang menarik yang mungkin perlu dicontoh oleh kita, ya ini adalah kurikulum ekstrakurikulernya, yaitu muloknya. Ekstrakurikulernya yang wajib itu ada 2. Yang pertama itu berenang dan bersepeda. Berenang dan bersepeda. Makanya anak-anak di Belanda itu, anak-anak kecil itu rata-rata pandai berenang. Dan di kita program renang di sekolah IT Islam Terpadu ini malah jadi bisnis. Bisnis renang. Bisnis sekolah ya. Kalau di Belanda ini wajib. Jadi siswa-siswanya itu wajib bisa berenang, wajib mengetahui rambu-rambu lalu lintas, bersepeda. Bersepeda itu juga wajib, kurikulum ekstrakurikuler yang wajib dijalankan. Jadi anak-anak di Belanda itu sudah mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang nanti akan mendapatkan sertifikat lulus dari dinas lalu lintasnya. Kemudian sistem evaluasi di Belanda. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sistem penilaian evaluasi Belanda, sistem penilaian menggunakan 10 poin. Di Belanda, sistem 10 poin digunakan dalam pendidikan menengah dan tinggi. Nilai 10 adalah nilai tertinggi dan 6 adalah nilai minimum kelulusan. Jadi kalau ada anak mendapatkan nilai 10, berarti itu sudah mumtaz ya, excellent. Kalau di Indonesia mendapat nilai 10 ini diragukan. Kan pasti ada yang kurang, apalagi kalau pelajaran tahfiz 10, pasti ada yang kurang, apa nih, matnya atau sifat-sifatnya. Nah, kalau di Belanda ini 10 ini sudah terbaik, very good. Kemudian KKM tertinggi, terendah adalah 6 ya. 6 adalah nilai minimum kelulusan. Kalau 5 berarti belum lulus. 6 sudah masuk makbul. Sama di Arab juga makbul ya. Di Arab makbul, mumtaz. Kalau di bawah 6 rosib ya, Ustadz ya. Mengulang ya. Di tingkat sekolah dasar, setiap mata pelajaran dievaluasi sekali dalam 8 tahun. Jadi di sekolah dasar di Belanda itu 8 tahun sekali. Kalau di kita kan 6 tahun, karena TKA dan TKB itu tidak wajib. Kalau di Belanda, TKA dan TKB sudah menjadi program yang wajib. Meskipun yang wajib itu TKB-nya, TKA sudah banyak yang mengikutinya. Dan hasilnya dapat membuat pemerintah melakukan suatu intervensi. Sekolah juga dapat membandingkan hasil penilaian itu dengan angka-angka penilaian nasional berdasarkan itu sekolah melakukan perbaikan atau penyesuaian diri. Jadi setelah melakukan evaluasi mungkin sama ya di kita juga setelah melakukan kelulusan kelas 6 ternyata nilai-nilainya banyak yang jatuh atau bagaimana, mungkin perlu dilakukan evaluasi. Mungkin ini saja dulu karena mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan lain-lain ya. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, dari saya, Solihun, dan Ustadz Muslim Ferry Pendar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau itu bisa kita diskusikan bersama. Dan apabila ada hal-hal yang kurang difahami, bisa kita tanyakan bersama-sama kepada guru kita, Dr. Manpan Derajat.
hafizahullah taala. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Solihun yang telah memberikan paparan kepada kita semua tentang pendidikan di Belanda. Semoga bermanfaat. Dan kita buka pertanyaan bagaimana Ustaz Solihun? Ya mungkin layaknya itu ada sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau syukur-syukur nggak ada pertanyaan, kita sama-sama belajar ya. Atau langsung diserahkan pertanyaan ke guru kita aja? Boleh, Fadl. Mengingat waktu yang sangat terbatas ya. Dipersilakan ya, Fadl. Gimana, Dokter? Baik. Kita diskusi terbuka aja, siapapun yang bisa memberikan sumbang saran pemikiran dipersilakan ya. Jadi saya bukan sumber utama nih, sama-sama sumber semua di sini. Gimana? Oke? Saya mungkin menambahkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Solihun, dan bagi ustaz-ustaz yang lain yang mau menambahkan juga dipersilakan. Saya tidak akan membatasi sumber materi ini ada di saya sebagai dosen pembimbing, dosen pengampu, bukan dosen ahli banyak tahu tentang pendidikan Belanda. Ini kan urusannya siapa yang duluan baca, siapa yang paling banyak baca, mungkin ini mereka yang lebih tahu. Baik, kalau gitu silakan dari mahasiswa dulu, barangkali ada yang mau menambahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan langsung aja ke Ustaz Solihun sebagai pemakalah. Kecuali kalau tidak ada lah gitu. Nampaknya tidak ada. Kita puasa semua, Ustaz. Iya, semua. Jangan-jangan menyimak tidak. Saya tidak menyimak ini. Lagi fokus ibadah nih 10 hari terakhir kayaknya. Baik, Ustaz. Gini aja lah. Kalau begitu saya menambahkan lah. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa kuliah pasca ini memang kenapa silabus dikasih di awal. Kemudian semua mahasiswa untuk interaktif berdiskusi. Karena justru disinilah kesempatan kita untuk bertukar informasi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, bahkan mungkin juga bisa kita menguatkan atau melemahkan informasi yang diberikan oleh pemakalah atau teman kita yang lain. Jadi materi disimpan di awal itu agar semua bisa membaca, tidak hanya tugas kita. Misalnya kemarin kita ada yang tugas ke bagian pertama itu Australia. Ya sudah selesai Australia, saya nggak baca lagi yang lain, nanti pemakalah yang lain yang baca. Ini yang kurang pas untuk kuliah pasca ini. Justru semua harus baca materi yang akan disampaikan. Bahkan sebaiknya pemakalah itu menyebar makalahnya itu 1 hari paling lama, paling telat kepada rekan-rekan yang lainnya agar peserta diskusi ini bisa membaca terlebih dahulu, mengoreksi, menambahkan, nanti punya inspirasi, punya ide untuk menambahkan di acara diskusi besoknya. Ini idealnya begitu. Idealnya makalah itu 1 hari sebelumnya di-share di grup, kemudian teman-teman baca, kemudian cari referensi yang lain. Besoknya kalau misalnya kurang pas, jangan ditanya langsung, besoknya aja pas waktunya diskusi. Idenya seperti itu untuk diskusi-diskusi kuliah pasca ini. Jadi kita akan kaya dengan berbagai informasi, pengetahuan, juga pemikiran, bukan hanya dari pemakalah, bukan hanya dari saya sebagai dosen pembimbing, juga dari teman-teman yang mungkin lebih dulu membaca. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan model seperti ini. Baik, Ustaz Solihun, saya mengapresiasi apa yang saya sampaikan, luar biasa. Ada yang mungkin ya sebagian besar saya sudah baca, tapi ada yang baru saya dengar juga dari Ustaz Solihun tentang sistem pendidikan di Belanda. Karena mungkin rujukan yang berbeda. Tapi saya mengapresiasi apa yang sudah Ustaz sampaikan, lumayan menarik lah untuk didiskusikan. Dan bahkan bagi rekan-rekan mahasiswa mungkin menjadi inspirasi. Ada yang menjadi inspirasi bagi Ustaz semua yang mengelola pendidikan. Ya kira-kira yang baiknya kenapa tidak untuk diadopsi ya, untuk diadopsi di sekolah kita, biarpun kita adalah sekolah Islam misalnya.
hal-hal yang sifatnya umum, yang sifatnya universal, saya kira bisa kita adopsi, itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Baik, Ustaz Solihun, terima kasih presentasinya. Saya sedikit menambahkan. Tadi saya tertarik dengan penjelasan Ustaz Solihun itu awalnya kalau bicara tentang tokoh-tokoh pendidikan sama dengan saya, ini saya sudah slide begitu sama tokoh-tokoh Indonesia maksud saya. Jadi begini, Belanda itu memang negara negara penjajah, walaupun mereka sebelumnya dijajah juga gitu kan. Mereka negara penjajah tetapi mereka lebih dulu merdeka dan mereka lebih maju. Kualitas pendidikan Belanda itu sudah teruji sejak kita dijajah oleh Belanda. Buktinya apa? Karya-karya pemikiran, ide, gagasan, termasuk juga sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia itu banyak sekali, apalagi sumber hukum Indonesia itu mungkin saya nggak tahu karena saya bukan ahli hukum ya. Tatanan hukum yang di Indonesia berlaku itu banyak sekali terinspirasi atau mungkin mengadopsi sistem pemerintah sistem hukum Belanda. Artinya apa? Mereka sudah solid ya, sudah hebat, sudah kokoh sejak dulu, sejak tahun 1800-an mungkin lebih dari itu. Mereka kan sejak sebelum itu mereka sudah pintar lah, sudah cerdas sehingga mereka bisa ekspansi ke Indonesia dan sedikit banyak ya, walaupun banyak madorotnya, saya ambil hikmahnya aja bahwa Belanda ke Indonesia itu ada baiknya, walaupun secara prinsip ya tetap aja mereka penjajah, tetapi ada baiknya. Contoh apa? Sebelum dijajah oleh Belanda, sistem kita adalah sistem kerajaan yang, mohon maaf ya, setiap kerajaan itu, setiap raja-raja di Indonesia itu punya sistem yang berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, mungkin ada juga yang sangat buruk begitu sistemnya itu kan. Kemudian datang Belanda, mereka sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap bagaimana mengelola pemerintahan. Dan dampaknya sampai hari ini begitu terasa ya di Indonesia. Bukti bahwa mereka, tanda kutip ya, secara peradaban mereka lebih tinggi, sangat dirasakan bagaimana misalnya sistem tata kota. Sistem tata kota di Indonesia itu bawaan Belanda yang sangat bagus, yang sampai Indonesia merdeka menjadi rujukan dalam pengembangan tata kota di Indonesia. Walaupun kesininya ada perbaikan. Itu menunjukkan bahwa memang secara kualitas pendidikan mereka lebih bagus. Yang kedua, tokoh-tokoh pendidikan Indonesia yang hebat-hebat itu justru dicerdaskan oleh, tanda kutip ya, secara pengetahuan umumnya mereka dicerdaskan oleh Belanda. Ketika contoh ya, kemarin kita diskusi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pintar di Indonesia, dia protes, dia buat nulis surat kabar, dia kirim ke Belanda. Di Belanda jadi lebih pintar lagi, datang Indonesia makin pintar, makin berontak gitu kan. Termasuk tokoh-tokoh yang lainnya seperti siapa, Tan Malaka, ada Muhammad Hatta juga kan dari Belanda dia, Tan Malaka, Sultan Syahrir belajar hukum di Belanda. Oh tidak salah, belajar hukum di Belanda ya. Ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada siapa lagi yang belajar di Belanda itu, banyak sekali ya. Nah mereka pintar-pintar tanda kutip pengetahuan umum, belajar tentang hukum, tentang ekonomi, tentang sistem pemerintahan, mereka belajar di Belanda, kemudian datang ke Indonesia, dia perbaiki sistem membuat kelompok masyarakat, membuat pergerakan berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Dan itu tentu kita harus akui memang secara peradaban Belanda lebih dulu maju. Apakah mereka seperti itu sejak dulu sampai sekarang? Tentu tidak. Ada fluktuasi ya, ada perubahan-perubahan. Indonesia sebagian besar mengadopsi sistem pemerintahannya dari Belanda, tetapi tidak semuanya juga ternyata. Contoh tadi, pendidikan dasar di Belanda itu adalah 18 tahun. 18 tahun terhitung sejak usia 4 sampai usia lulus SMA kalau kita. Ya pendidikan dasar kita kan 12 tahun ya. Wajib pendidikan dasar wajib kita adalah 12 tahun, kita belum sampai 18 tahun. 18 tahun itu setara dengan lulusan SMA kalau tidak salah. Nah, mereka itu wajib sekolah. Kalau tidak di penjara. Kalau tidak disanksi. Kita kan bukan wajib tapi nggak ada konsekuensi hukum. Ya wajib, tapi kalau nggak sekolah ya nggak apa-apa. Itu bukan wajib katanya. Kalau wajib itu ada konsekuensi hukum gitu kan. Tapi kalau di Belanda betul-betul wajib ya wajib. Kalau tidak dilaksanakan ya ada konsekuensi hukum. Baik bagi warga negara ataupun warga orang pendatang yang berpajak di sana, dia punya perlakuan hukum yang sama, sehingga mereka pun terkena sanksi yang sama jika mereka tidak menyekolahkan. Tadi dijelaskan, saya kira sama penjelasannya dengan saya tentang sistem pendidikan di Belanda. Ada pendidikan wajib sekolah itu
usia usia pra-TK atau kita itu namanya playgroup ya. Kemudian usia TK itu penamaannya walaupun secara sistemnya itu hampir sama sebetulnya, cuma mereka itu sekolah dasar itu namanya sampai ke SMA namanya penamaannya itu, tapi di dalamnya dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenjang seperti di Indonesia kan. Ada kindergarten-nya itu usia 2 sampai 4 tahun, kemudian 4 sampai 12 tahun adalah elementary school. Kemudian dilanjutkan ke, nah ini yang menarik bagi saya itu adalah usia SMA-nya. Usia SMA itu sampai 18 tahun kan sebetulnya. Kewajiban SD sampai 4 sampai sekolah dasar tuh 4 sampai 18 tahun itu sekolah wajib ya, sekolah wajib yang di dalamnya ada usia TK, usia SD, usia SMP, usia SMA lah kira-kira begitu, di kelompok-kelompok atau di grup-grupan kalau tadi Pak Solihin sampaikan. Oke. Usia sekolah dasar itu sama seperti kita, tetapi dimulai sejak usia 4, walaupun di dalamnya ada grup 1 itu usia TK. Nah, sampai usia 12 tahun itu masih masuk elementary school. Nah, kemudian setelah usia SD itu, nah ini yang beda. Anak itu akan melanjutkan ke 3 jenis jenjang pendidikan, yaitu VMBO, singkatannya tadi Pak Soli sudah sampaikan susah ya. Kemudian ada HAVO, ada WWO. Nah, 3 ini harus kalau kita SMA, SMK ya, SMA, SMK. Kemudian ya cuma 2 pilihan kita. Kalau di Belanda ada 3 pilihannya. Jadi setelah lulus SD, anak itu harus dites dulu, Tesnya ini bukan tes kelulusan, tapi tes peminatan. Tes peminatan minat bakat itu. Ini memang di Belanda itu peminatan itu sejak usia SD. Mereka arahkan anak-anak itu supaya mereka tanda kutip ya sekolahnya benar begitu, tidak zigzag. Mereka itu betul-betul arahkan. Yang beda dengan di kita ya. Saya punya mahasiswa STAI lulusan STM lah kira-kira begitu. Kan nggak nyambung ya. Dia dari SMK teknik mesin, dari SMK jurusannya otomotif gitu kan, melanjutkan ke STAI jurusannya pendidikan agama Islam. Nah ini kan zigzag. Di Belanda sudah ditertibkan urusan seperti itu sejak lulusan SD. Elementary school ada peminatan. Dia kalau peminatannya kemana diwawancara, kemudian dites, nilainya berapa, walaupun sebenarnya dikritik karena ada tes IQ juga di situ. Kemudian kalau dia teknik, dia ambil VMBO. Kemudian agak mirip keahlian khusus itu kayak jadi mungkin kayak akademik lah kalau kita itu ke HAVO. Kemudian kalau dia untuk lanjut kuliah jenjang umum dia masuk ke VWO. Nah, dari SMK ini dari jenjang setara dengan SMA ini, nah ada yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ada yang tidak. Kalau sudah ambil SMK ya sudah, nggak ada kuliah. Enggak, begitu. Bukan kuliah, politeknik ya sudah politeknik, nggak bisa jadi profesor, nggak bisa jadi dokter, nggak bisa ngambil master. Kalau urusan teknik jenjangnya itu kan tadi MBO, MPBO sama MBO. Ini calon lulusan politeknik. Nah, atau calon lulusan teknik dia bisa langsung kerja. Kalaupun mau lanjut dia bisa ngambil politeknik itu. Nah, kalau HAVO atau HAVO itu dia bisa ngambil kejuruan semacam akademik. Nah, dia bisa ngambil S1 paling tinggi sampai master. Nah, yang terakhir umum kayak kita SMU. Nah, SMU itu harus kuliah karena di situ bukan keahlian, bukan keterampilan. Nah, ini perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu mohon maaf ya, nggak jelas gitu ya. Dia dari STM dia ngambil dari STM bisa kuliah ke umum. Pasti babak belur. Kenapa? STM kan sedikit materi umumnya. Dia ngambil kuliah umum, lulus di kuliah umum, dia harus belajar banyak tentang teori-teori yang dia sedikit pelajari ketika SMK. SMK banyak prakteknya, tapi dipaksakan kuliah di kuliah umum, maka ya babak belur lah. Saya punya pengalaman ini. Anak teman saya
Itu teman saya punya anak, dia lulusan STM. Dia lulusan STM pun karena keinginan bapaknya insinyur. Dia nggak mau, tapi bapaknya pengen STM, ya udah harus masuk seperti bapak, masuk STM dia. Saya STM, dia kan harusnya kerja, STM ataupun kuliah, dia harusnya kuliah keahlian secara teori apa yang dicontohkan di Belanda ini. Tapi dipaksa sama orang tuanya, dia harus kuliah teknik begitu, tapi di umum, kuliah di universitas lah umum gitu, bukan di kayak ITB bukan. Ini saya nggak sebutkan universitas lah, universitas Islam umum lah begitu. Dia terpaksa belajar itu asal lulus. Setelah lulus dia di rumah aja, stres dia. Bapaknya stres sampai datang ke saya nangis-nangis, minta saran ke saya, gimana saya ini udah lulus kuliah nggak mau belajar, nggak mau kerja, nggak mau ngelamar kerja, dia di rumah aja main game gitu. Lalu dia cerita ke saya, bapaknya cerita gitu. Ditanya sama bapaknya kenapa? Karena saya sekolah dan kuliah itu hanya memenuhi keinginan bapak, bukan karena kemauan saya dan bukan karena saya bisa. Saya tidak terpaksa mengikuti kemauan bapak saja. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya kerja, saya punya nggak ahli, saya nggak pede untuk jadi guru atau untuk ini, karena saya nggak ahli, pas hanya lulus saja begitu. Nah, ini bukti atau contoh kegagalan tanda kutip ya dalam proses pendidikan, karena pertama anak tidak suka dipaksa oleh orang tuanya, kemudian setelah dia lulus SMK dia suruh ke kuliahnya sifat umum, itu pun terpaksa karena memang keinginan orang tua, sementara dia tidak betul-betul menguasai apa yang dia pelajari. Dia bilang saya hanya asal lulus saja waktu sekolah, waktu kuliah pun asal bisa lulus saja, dia tidak betul-betul menggali keahliannya. Nah, di Belanda ini sudah rapi dari sejak lulusan SD mau SD sekolah dasar itu di dalamnya ada SMA-nya ya, itu ada SMA-nya. Itu ada keahlian yang harus dia fokus di situ. Kemudian kalau mau ke akademik seperti jadi guru, kemudian jadi yang sifatnya akademik itu ya, jadi guru atau jadi profesional itu harus ke HAVO. Kemudian kalau jadi ilmuwan, mau jadi profesor, mau jadi dosen itu kan, itu masuk ke PWO, kuliahnya harus sampai lanjut gitu. Walaupun tidak semua orang melanjutkan di Belanda gitu kan, karena kewajiban melanjutkan itu sampai usia 18 tahun. Ini salah satu sistem pendidikan Belanda yang menurut saya bagus untuk dicontoh di Indonesia. Apakah Indonesia bisa? Pinginnya begitu, SMK untuk lulusan kerja enggak, tapi karena karena kita masyarakatnya nggak bisa dipaksa-paksa begitu ya, susah juga begitu. Oke, itu ya untuk sistem pendidikan. Lalu bagaimana guru di sana? Guru di sana luar biasa. Guru di sana sejahtera, bahkan rata-rata gaji perkantoran di Belanda itu 32 juta per bulan. Nah, kalau guru di sana gajinya 2 kali lipat dari perkantoran. Jadi pendidikan di situ hebat, karena kualitasnya bagus, karena gurunya bagus juga, sejahtera. Jadi gurunya serius lah gitu, karena mungkin jenjang pendidikannya jelas, karirnya jelas, dan gajinya bagus. Berikutnya, kenapa di Belanda itu sekolahnya tadi nggak pilih-pilih, anak raja ya sekolah di sekolah negeri, karena standarnya sama di sana, karena negara kecil ya, nggak ada sekolah swasta, nggak sekolah negeri, sama kualitasnya, nggak ada kampus kecil kampus besar, semua perguruan tinggi di sana bagus kualitasnya, di standarnya sama, orang diarahkan ke sana ya sama kualitasnya. Kita kan ada sekolah favorit, ada sekolah tidak favorit, ada sekolah terpaksa bertahan hidup gitu kan, ada sekolah surplus begitu. Nah, di sana mereka luar biasa, sekolahnya punya standar mutu yang sama, sehingga masyarakat siapapun yang sekolah di sana tidak milih sekolah karena memang standar pendidikannya sama. Kemudian di sana menarik bagi saya adalah ada sekolah umum dikelola oleh swasta yang berbasis agama, termasuk sekolah yang berbasis agama Islam. Tidak hanya Katolik, tidak hanya Protestan, tapi juga ada sekolah yang berbasis Islam, dan mereka pun mengadopsi kurikulum umum, sehingga biarpun mereka sekolah agama, pelajaran agama, pelajaran umum diperoleh, dan itu diakui oleh pemerintah. Itu menarik bagi saya. Yang lebih menarik lagi, itu disubsidi juga oleh negara, oleh kerajaan. Mereka kan kerajaannya. Itu menarik saya. Sekuler, tapi dia peduli terhadap pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Jadi kalau Bapak sekalian nanti jadi pejabat, ya harus begitu ya. Harus peduli pada sekolah
sekolah umum maupun sekolah swasta maupun itu sekolah berbasis agama itu yang ditaris samakan lah, jangan dipilih-pilih. Ini sekolah madrasah ini kecil anggarannya, untuk sekolah umum besar anggaran, jangan sampai begitu. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti jadi pejabat lah gitu. Kemudian yang menarik lagi bagi saya adalah biaya sekolah sangat murah. Bahkan ada, saya baca ya, ada artikel pengalaman dia tinggal di Belanda, dia menyekolahkan anaknya, dia cuma biaya per tahun itu 1,6 juta kalau dirupiahkan. Di kita masuknya 22 juta. Ada SD masuk 22 juta, 25 juta, ada masuk SD 100 juta. Di Belanda nggak mahal-mahal amat ternyata untuk level Eropa, apalagi di level Eropa itu Belanda termasuk sekolah yang biaya termasuk murah. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian kalau ingin sekolah bagus, kualitasnya bagus dengan biaya murah di Belanda. Tapi ada yang khawatir di Belanda itu. Saya punya teman dekat saya waktu saya kuliah, dia melanjutkan di Belanda di Leiden University. Dia cerita sama saya, wah luar biasa, perpustakaannya lengkap, 24 jam, saya mau baca apapun ada di Belanda itu. Bahkan saya tahu banyak tentang Indonesia, bacanya di perpustakaan di Belanda. Memang waktu Belanda menjajah kita, mereka mengambil semua itu naskah-naskah penting yang yang ada di Indonesia dibawa ke Belanda. Tapi bagus, ada hikmahnya, Pak. Dibawa ke Belanda nggak hilang, Pak. Ada di perpustakaan, Pak. Naskah Sunda itu lengkapnya di Belanda. Kalau Bapak sekalian kuliah di Unpad, Fakultas Sastra Sunda atau Sastra Sunda di Unpad, Pak, itu Bapak disuruh cari referensinya kemana? Ke Belanda, Pak. Nggak di perpustakaan Indonesia. Kenapa? Nggak lengkap di Indonesia, lengkap di Belanda. Memang mereka curi, tapi mereka amankan. Nggak kayak Hula Bukan itu, si Genghis Khan itu, dia ambil tapi dibakar. Hebatnya orang Belanda, kita curi Indonesia, naskahnya itu, tapi mereka simpan, mereka amankan. Saya kira itu lebih baik. Belum tentu kalau ada di Indonesia itu ada naskah-naskah pura itu tentang Indonesia. Teman saya mengkaji sejarah Islam Indonesia. Itu dia sekarang di dosen yang di UIN itu dosen yang sohor lah, keilmuan tentang keislaman Indonesia itu, dia korespondensinya dengan dosen-dosen di Belanda. Karena banyak belajar walaupun dia nggak ke Belanda, tapi dia korespondensinya bahasanya bagus, ya bahasa Inggrisnya bagus. Dia naskah-naskahnya ngambil dari Belanda dan lengkap sekali. Ini luar biasa ya, orang sekolah di Belanda itu lengkap ilmunya, dia begitu peduli terhadap ilmu, dan mereka menyimpan naskah-naskah itu menjadi sebagai sumber yang sangat berharga dan bisa dipelajari oleh kita sebagai orang Indonesia. Kemudian yang saya khawatirkan tuh di Belanda itu, kalau anak kita atau kita mau sekolah ke Belanda itu, masalah tentang kehidupan seksnya luar biasa rusak lah. Mental mereka tuh, urusan mental itu mereka nggak bagus, itu yang saya khawatirkan. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak pengen pengetahuannya bagus, ya ke Belanda sangat bagus sekali. Tapi mungkin harus kuat dulu akidahnya, harus kuat dulu akhlaknya. Di sana itu pre-sek itu ngeri, kata teman saya itu. Ada orang ngesek di jalan itu biasa. Ada kis-kisan apalagi seks itu biasa. Itu yang ngeri. Bahkan ada satu hari boleh bermabuk-mabukan di Belanda, itu ngeri sekali. Ini yang masalah moralitas mereka, menurut saya sebagai orang Muslim, kita sebagai seorang Muslim itu hancur lebur lah. Mereka itu tinggal tunggu kehancurannya saja. Tapi urusan keilmuan mereka bagus. Jadi kalau kita punya saudara, kita punya anak mau pintar untuk sekolah hukum ke Belanda, mau sekolah saintis di Belanda bagus, tapi harus kuat dulu akidahnya, harus kuat dulu akhlaknya, baru kita kirim mereka ke sana. Kalau tidak bahaya, bisa jadi mereka menjadi berbahaya sekali. Kemudian apalagi Bapak sekalian, waktunya saya nih 3 menit lagi ada asar. Tapi silakan lah Bapak, misalnya kalau mau saya nambah silakan, tapi kalau tidak syukurlah saya bisa sholat di sini udah menjelang asar. Masih banyak materi, tapi saya beri kesempatan untuk diskusi. Silakan Bapak sekalian, ada yang mau menyampaikan, menambahkan. Udah cek Bunda nih. Silakan Salihun atau siapa yang tadi di moderator. Silakan. Ada yang menambahkan atau mau bertanya? Iya, baik tadi sekalian, silakan bertanya ataupun memberikan masukan. Oh iya, Ustaz, Anda boleh tanya, Dokter? Silakan. Mau tanya ini. Ini mengenai tadi linearitas ya. Jadi dia akan nyambung tuh zigzag ya. Oke. Ada kasus Anda dapat dari kelas sana gitu ya.
Dia itu S1 apa ya? S1 di IPB lulus. Lalu ujuk-ujuk beliau masuk ke Lipia, masuk syariah gitu. Udah begitu dapat cum laude lah lulusnya. Nah, apakah memang linearitas itu memang bagus atau memang kalau memang udah minatnya berubah tengah jalan tuh akan lebih bagus tuh. Bagaimana tuh? Baik. Apa tergantung minatnya gitu loh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Begini, urusan linearitas di Indonesia belum tertib, baru ditertibkan itu mungkin 5 tahun belakangan ini. Dulu lebih parah lagi, zigzag itu bebas lah gitu kan. Nah, sekarang ini sudah mulai ditertibkan linearitas itu, terutama untuk, mohon maaf, untuk jenjang karir dosen. Jenjang karir dosen itu nggak bisa kita ngambil jadi profesor kalau tidak linear. Kemudian untuk tertib akademik di perguruan tinggi, dosen tetap itu tidak bisa dapat sertifikasi kalau tidak linear. Kemudian untuk jenjang kepangkatan pun begitu, jadi harus linear. Nah sekarang ini baru tertib mungkin baru 5 tahun belakangan. Sebelumnya sangat zigzag. Nah kalau urusan keilmuan memang tidak ada kaitannya dengan jenjang karir akademik sebagai dosen. Kita bebas mau sekolah di mana aja. Kita S1 ngambil fakultas kedokteran itu, S2 saya mau belajar ekonomi Islam ya belajar aja bisa. Tapi memang itu hak prerogatif orang untuk belajar apapunnya. Selagi si kampus itu tidak mempersyaratkan. Kecuali ada beberapa kampus secara keilmuan dia disiplin ilmunya kuat, yaitu psikologi. Setahu saya, untuk mengambil magister psikologi atau menjadi psikolog tidak boleh lulusan dari non psikologi. Dia harus S1 psikologi. Dari S1 psikologi dia kalau dari S1 misalnya dia ngambil kedokteran, tapi mau jadi psikolog dia ngambil MPSI nggak bisa. Harus ada psikolog dulu. Nah, ini bagus nih. Tidak semua, memang jarang sekali, hanya beberapa saya tahu itu. Jadi psikolog itu harus S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, S2 pun harus ngambil master psikologi di S2 pun ada 2 jalur kalau nggak salah. S2 itu psikologi itu kan ada yang sainsnya, ada yang terapinya, psikolognya. Yang jadi psikolog itu harus ngambil terapinya bukan sainsnya. Nah, ini disiplin. Nah, yang lainnya kayaknya bebas itu. S1-nya pendidikan, S2-nya jadi teknik master teknik MT master teknik bisa. Indonesia selagi kampusnya itu tidak mensyaratkan. Tapi ya hak prerogatif ya, orang mau pilih-pilih ilmu silahkan saja. Tapi kalau untuk jenjang karir menjadi dosen harus matching Pak, karena nanti akan berkaitan dengan kepangkatan, dengan sertifikasi, kemudian dengan guru besar gitu. Termasuk juga guru sekarang. Guru kalau non PAI misalnya nggak bisa jadi sertifikasi guru PAI. Jadi kalau dia S1-nya bahasa Inggris, dia ngajar matematika, dia nggak bisa disertifikasi karena tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. Walaupun dia secara keilmuan dia bisa matematika, tetapi secara formal dia tidak sesuai, itu tidak boleh. Kira-kira begitu problematika pendidikan di Indonesia, belum selesai ini. Insya Allah. Baik, barangkali ada yang lain mau ditanyakan? Ya, udah azan ya betul. Iya, udah ada ya. Habis ya? Ya, sudah bukan waktunya belum habis, tapi saya minta keridhaan yang kewajiban saya harus tuntas di 1,5 jam paling tidak ini. Ini baru insyaallah. Baru 5 jam, baru 1 jam. 1 jam 12 menit ini. Puasa banyak itu. Baik, kalau begitu Ustaz, di sini juga sudah ada. Saling memaklumi. Mohon maaf ini waktunya saya terbatas, mungkin masih saya ingin sampaikan beberapa, tapi waktu terbatas sudah ada, dan mungkin juga Ustaz semua ada yang mau bertanya, waktunya terbatas. Insyaallah lain waktu kita mungkin habis lebaran lebih panjang lagi waktunya untuk diskusi lebih banyak lagi ya. Demikian mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi ini bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, dan mohon sebesar-besarnya mohon maaf ya. Kita beberapa hari lagi kita akan lebaran. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga ada sedikit manfaatnya dari saya. Mohon maaf, insyaallah. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin afwan semuanya. Izin live ya duluan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.